wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 6 SD. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan. Tentunya bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Kompetensi dasar kita pada tema 1 subtema 2 ini 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, anak-anak MIS mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Lalu yang kedua, setelah menemukan ide pokok tersebut, anak-anak MIS mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang pertama, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering juga disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok biasanya dapat kita jumpai pada kalimat utama. Jika kamu mendengar laporan secara lisan, dengarkanlah dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Perhatikan teks laporan berikut. Silakan dibaca ya anak-anak MIS. Nah, dari teks laporan di atas kita dapat menemukan ide pokok laporan. Ide pokok laporan tersebut adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Jadi, masalah pokok atau gagasan utama pada paragraf ini adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Padahal di dalam paragraf ini tidak ada kata ciri-ciri di situ. Namun, kalimat yang ada di dalam paragraf ini merupakan penjelasan dari ciri-ciri kura-kura Galapagos. Jadi ide pokok itu berada di kalimat utama. Kalimat utama itu terletak di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, kalimat utama itu biasanya harus diikuti dengan kalimat penjelas. Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, anak-anak MIS sudah pandai membuat peta pikiran. Sekarang kita membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran atau disebut juga mind map dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan antara lain: yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang ada pada laporan atau menggarisi pada teks tersebut. Lalu yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Kita juga dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk menemukan gagasan pokok dan informasi penting pada laporan. Artinya kita bisa membuat kalimat tanya untuk. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh, jangan dipotong-potong atau jangan dilangkah-langkahi. Selain membaca teks dengan utuh, kamu juga dapat menggunakan kata tanya untuk memperoleh informasi-informasi yang terdapat pada teks. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6 tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan menggunakan peta pikiran. Jadi tadi kita membuat peta pikiran, mencari ide pokok, sekarang kita membuat simpulan. Setelah kita belajar membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, kita juga dapat mengembangkan peta pikiran tersebut untuk membuat simpulan.
Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pertanyaan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan pada teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan dan tulisan dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, sampai di sini anak ekonomis bisa paham ya materi ide pokok dalam membuat teks laporan. Sedangkan peta pikiran itu adalah sebuah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Sampai di sini anak-anak Miss semoga sudah paham ya. Anak Miss cukup sekian materi Miss hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.